Kita rujukan nanti supaya ibu-ibu sekalian lebih mudah memahami begitu. Monggo nanti yang ngersake buku ini murah sekali ibu nggih untuk bekal kita di akhirat nggih. Hanya cukup 15.000 nanti bisa mendaftarkan ya ke Bu Agus. Oke, baik. Oke, ibu nggih nanti bisa daftar ke Bu Agus atau saya sendiri Bu Yani boleh nggih. Nanti monggo siapa yang ngersake cukup 15.000. Makatan nggih ibu. Monggo kita buka acara kajian sore ini dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo, salam-salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami haturkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada sore ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali ya, untuk melanjutkan kaji bab tentang sholat. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa sholat ini adalah amalan yang paling agung ya. Bahkan disebut zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah yang paling besar yaitu sholat. Kemarin juga kita sudah bahas bahwa apabila ya sholat kita baik, maka seluruh amal kita akan baik. Dan apabila sholat kita rusak, maka fasadat sairu a'malihi, akan rusak pula amalan-amalan seluruh amal yang lain. Dan sholat adalah amalan pertama yang kelak nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat penting ibu-ibu yang kita betul-betul secara serius mempelajari bab tentang sholat. Maka kami sampaikan ke Bu Agus ya, ke Bu Dewi juga
Jadi supaya ibu-ibu jamaah majelis taklim nasibah ini ada pegangannya, ada rujukan. Nah, kami berharap ya ibu-ibu masing-masing megang kitabnya, nanti kita pelajari ini ya talkhis sifati sholatin Nabi SAW. Ini kitab yang membahas tentang sifat sholat Nabi secara ringkas dari karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, nanti ada poin-poinnya, kita bahas satu persatu secara berkelanjutan gitu ya. Jika memang ibu-ibu menghendaki ya, pembahasan bab sholat ini kita bahas secara tuntas, maka tadi harapan kami semua jamaah ini memegang kitabnya. Nanti kita pelajari ya, secara bertahap. Ya, mudah-mudahan jika berkenan mungkin berarti di kesempatan yang akan datang gitu ya. Nanti kita sudah kalau berlanjut ya, tapi nanti tergantung pengurusan dia. Gitu. Berlanjut atau tidak gitu ya. Kalau tidak berarti ya sudah nggak perlu ya. Perlu ya. Nah, kalau perlu nanti monggo nanti dikoordinir oleh Bu Dewi atau Bu Yani atau Bu Ani. Ya baik ibu-ibu dan sekalian, kalau begitu ya kami akan, kemarin kita baru bahas tentang niat ya, niat dan takbir ya. Karena waktu itu dalam pikiran kami ya tema yang kita bahas adalah keutamaan sholat dan apa kemarin itu tentang tata cara sholat ya. Dalam pikiran saya, wah ini tidak mungkin selesai dalam satu kali pertemuan. Maka materi yang kami siapkan ya sekedar kira-kira cukup dibahas dalam 1 jam ya. Nah, dan waktu itu sempat ditanya sama Bu Agus, ada nggak materi yang bisa dibagikan ke ibu-ibu? Nah, ada, cuman waktu itu tidak sempat dikopi ya karena baru kami siapkan ya hari Selasanya itu. Kalau ini kan enak sudah. Jadi nanti kita materinya semua ada di sini. Dan nanti kami akan jelaskan setiap poin yang disebutkan di dalam kitab ini. Ya baik ibu-ibu dan saudara sekalian, jadi saya akan mulai dari awal ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi setelah beliau menjelaskan di muqaddimah bab pertama sebenarnya di kitab ini ya, ketika beliau membahas tentang sholat, ini judul aslinya ibu-ibu, judul aslinya adalah sifatu sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taroha. Jadi sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya. Ini judul asli kitab ini. Lalu diringkas. Aslinya ada salah sumujalladat ya. Aslinya ada 3 jilid, 3 jilid besar ya. Lalu diringkas, ini ringkasan pertama, lalu ini untuk memudahkan kaum muslimin diringkas lagi sehingga menjadi buku satu seperti ini. Ya baik ibu-ibu dan sekalian, jadi yang pertama beliau Syekh Al-Albani menyebutkan bab pertama itu tentang menghadap kiblat. Karena sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, beliau mengatakan, "Idza kumta ayyuhal muslimu ila sholat, fastaqbilil kiblata haitsu kunta." Jika kamu wahai seorang muslim mau sholat, maka hendaklah kamu menghadap ke arah kiblat dimanapun kamu berada. Fil fardhi wan nafal, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa huwa ruknun min arkani sholat allati la tasihu as-sholatu illa biha. Nah, menghadap kiblat itu kata Syekh Al-Albani merupakan salah satu rukun sholat ibu-ibu. Kalau kita sholat tidak menghadap kiblat maka tidak sah sholatnya. Itu. Nah, ini yang pertama ya. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Nah, kata Nabi, "Idza qumta ila shalah fa asbigil wudu summa staqbilil qiblata fakabbir." Kalau kamu salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan takbirlah. Nah, ini
berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka kata Syekh Al-Albani, tidaklah sah sholat kita kalau tidak menghadap ke arah kiblat. Lalu di poin yang kedua, menghadap kiblat ketika sholat itu gugur, ya, keharusan menghadap kiblat gugur pada saat dalam peperangan, dalam keadaan takut, ada peperangan berkecamuk, nah, ada sholat khauf ya. Maka dalam keadaan seperti itu bisa kita sholat tanpa mengarah ke arah kiblat. Itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian, azan ya Allahu wa iyyakum ajmain. Ada pengecualian. Atau orang yang dalam perjalanan termasuk wa anil ajizi ya, anhu, orang yang lemah tidak bisa menghadap kiblat kal marid misalnya, seperti orang sakit Ibu-ibu. Kita sakit di rumah sakit ya. Lalu misalnya bednya itu menghadap utara selatan gitu ya. Nah, sementara sholat itu kan tidak gugur kewajiban sholat bagi siapapun kecuali hanya ada dua orang yang gugur kewajiban sholatnya. Satu hilang akal, orang koma, itu nggak sholat nggak ada masalah. Pingsan nggak sadar nggak sholat nggak ada masalah. Atau ya hilang akal gitu, gila gitu ya. Nah itu nggak sholat nggak ada masalah. Selama akal kita masih normal, walaupun kita sakit parah sakitnya, tetap harus sholat. Walaupun stroke misalnya, parah stroke-nya, tapi akalnya masih normal, tetap wajib sholat. Nah, yang penting akalnya masih normal. Tapi kalau sudah pikun, nah itu sudah gugur kewajiban sholat. Nah, sakit misalnya, kita di rumah sakit berbaring, bednya itu utara selatan. Itu bagaimana? Nah, dalam keadaan seperti itu, maka boleh kita sholat tidak menghadap kiblat. Boleh ya. Menghadap ke arah mana saja yang kita bisa. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, maka di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sakit. Nah ini. Ya. Man kana fis safinah, atau orang yang sabar berada di atas perahu, di atas kapal air, au as-sayyarah, di atas kendaraan mobil, au at-ta'irah, di atas pesawat. Idza khasya khuruj al-waqt. Nah, kalau dia takut habis waktunya, maka dia boleh sholat dan gugur kewajiban dia untuk menghadap ke arah kiblat. Misalnya ibu-ibu, kita safar dari sini ke Jakarta, naik kereta gitu ya. Kereta kan lumayan, sini Jakarta berapa jam? 9 jam ya. Nah 9 jam misalnya kita berangkatnya pagi. Nah kemungkinan zuhur asar itu di perjalanan, kemungkinan besar, bahkan mungkin bisa jadi sampai maghrib ya. Tapi maghrib kita bisa sholat di Jakarta misalnya. Zuhur asarnya di mana? Di kereta. Menghadap kiblat? Kalau bisa, jika tidak maka gugur kewajiban menghadap ke arah kiblat. Karena sedang dalam perjalanan. Itu. Nah, jadi ada orang-orang yang gugur ya, kewajiban dia sholat menghadap kiblat. Nah, di antaranya tadi orang yang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian wa amman kana yusalli nafilatan aw witran huwa yasiru raqiban dabatin aw ghairiha yustahabu lahu idza amkana an yastaqbila bihal qiblah inda takbiratil ihram summa yattajihu biha haitsu kanat wijhatuhu. Adapun orang yang sholat sunnah atau sholat witir atau sunnah ya, dia berada di atas kendaraan, di atas tunggangannya. Ya hewan tunggangan, kalau dulu unta, kuda, keledai gitu ya. Kalau sekarang ya mobil, kereta, pesawat. Dianjurkan baginya jika memungkinkan dia menghadap ke arah kiblat dulu waktu takbiratul ihram.
Ida amkana, jika memungkinkan. Baru nanti setelah jalan boleh bebas. Tapi itu jika memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan, ya udah gugur kewajiban. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada di Allah wa iyyakum. Nah lalu wa yajibu ala kulli man kana musyahidan lil ka'bati ayastaqbila aynaha. Nah ini kata saya itu, Syekh Al-Albani ya. Dan wajib atas setiap orang yang menyaksikan langsung Ka'bah lagi haji, lagi umroh gitu ya. Kita sholat persis ada di depan Ka'bah, maka ayastaqbila aynaha. Kita langsung menghadap ke arah Ka'bah. Karena dekat. Gitu. Wa amma man kana ghairu musyahidin laha, adapun orang yang tidak menyaksikan, tidak melihat Ka'bah, fayastaqbilu jihataha, maka dia menghadap ke arahnya. Bedakan antara langsung ke Ka'bahnya dengan ke arah Ka'bah. Kita ini Bapak Ibu, Ibu-ibu jauh atau dekat dari Ka'bah? Jauh, ya kan? Bisa melihat atau tidak? Tidak, kecuali lewat HP ya. Nah, kan nggak boleh kita sholat untuk HP ini. Nah maka kita tidak persis menghadap ke Ka'bah itu tidak masalah. Yang penting ke arahnya. Mana arah Ka'bah dari negeri kita ini? Ke arah mana yang paling dekat? Ke arah barat. Nah, maka kita menghadap ke arah barat. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, kalau kita jauh, kita yang penting mengarah ke arahnya, menghadap ke arahnya. Tapi kalau di sana langsung menghadap ke Ka'bahnya, karena kita menyaksikan langsung ada di lokasi. Nah, ada banyak masjid ya di Jogja ini. Kalau ini lurus semua ya. Ada masjid yang ibu-ibu pernah nggak lihat masjid yang mencong-mencong gitu ya? Banyak ya. Nah, sebenarnya kalau sudah mengarah ke arah barat itu udah bisa. Udah bisa. Walaupun memang ada dua pandangannya. Ada yang al-mutasaddid dan al-mutasahil. Ada yang sangat ketat, ada yang longgar. Bagi mereka yang ketat, maka harus persis gitu, menghadap ke arah Ka'bah. Caranya gimana untuk mengukur supaya simetris betul-betul menghadap ke arah Ka'bah? Susah sebenarnya, ya kan? Nah, pakai kompas juga belum tentu akurat 100%, ya, belum tentu. Tapi biasa ada pada bulan tertentu, tanggal tertentu katanya pas di mana matahari persis di atas Ka'bah. Katanya bisa diukur pada saat itu. Nah, ibu-ibu dan jamaah sekalian, sehingga konsekuensinya akhirnya ada masjid-masjid yang sudah dibangun tapi sopnya itu bengkok gitu. Nah, ini minal mutasaddid yang ketat. Tapi minal mutasahil yang longgar, sebenarnya yang penting mengarah ke arah barat, di mana Ka'bah berada itu udah. Karena kata Nabi, dulu Nabi ada di Madinah. Mekah itu ada di sebelah utara atau selatan Madinah. Ada di mana? Ka'bah itu ada di sebelah utara atau selatan Madinah. Kalau kita barat, Madinah. Ada di mana coba? Utara atau selatan Madinah Ka'bah itu? Selatan. Yakin selatan? Coba dicari. Ini apa? Mekah itu di utaranya Madinah atau di selatan Madinah? Kalau kita bingung di sana ya, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Ya. Tapi jelas itu ada. Udah ketemu saja. Ka'bah itu jadi selatan ya.
Bu, Ka'bah itu ada di sebelah selatan Madinah. Rasul menyampaikan di Madinah kepada para sahabat, ma baina al-masyriqi wal maghribi kiblat. Ma baina al-masyriq wal maghribi kiblat. Itu dalam hadis sahih. Ya. Jadi antara barat dan timur itulah kiblat. Berarti Madinah sebelah sana kan? Mekah di sana. Mekah selatan, Madinah utara kan? Ketika Nabi berada di Madinah, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ma baina al-masyriq wal maghrib, antara timur dan barat kiblat. Itulah kiblat. Itulah kiblat. Jadi kalau udah lurus aja, yang penting ke arah, berarti kalau dari Madinah kan ke arah selatan. Udah. Enggak usah mencong-mencong, enggak usah. Nah itu dalil. Sebagian ulama mengatakan yang penting kalau dari Indonesia udah menghadap ke arah barat sudah, karena Ka'bah ada di sebelah barat negeri kita. Apalagi ketika ada perubahan ya, kiblat dulu, ibu-ibu, awal mulanya kiblat sholat Rasulullah itu mana? Baitul Maqdis ya, di Palestina. Tapi kemudian Rasul ingin berubah. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 144 Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami melihat ya, engkau ya Muhammad, wajahmu menengadah ke langit bolak-balik gitu ya. Karena Rasul ingin ada perubahan kiblat, maka falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan arahkan kamu ke arah kiblat yang engkau suka, yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram kan lebih lebar lagi, ya kan? Ka'bah kan di tengah-tengah Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih lebar lagi. Yang penting ke arah Masjidil Haram. Nah, waktu ayat ini turun, maka ada sahabat yang mengumumkan ke masjid-masjid bahwa kiblat telah berubah, kiblat telah berubah. Maka di Madinah itu ibu-ibu yang pernah haji atau umroh, ada masjid namanya Masjid Kiblatain ya. Masjid Kiblatain. Asal usulnya gimana sejarahnya? Karena waktu mereka sedang sholat, ada sahabat teriak-teriak, taghayyaratil kiblat, kiblat sudah berubah, kiblat sudah berubah. Waktu pengumuman itu sampai, ada orang teriak-teriak. Mereka yang di masjid saat itu masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Setelah mendengar telah turun wahyu kepada Rasul bahwa kiblat berubah, mereka langsung merubah arah. Nah, kira-kira Bu, jarak antara Madinah Makkah itu kira-kira sekitar 500-600 kilo ya. Kira-kira. Untuk bisa ngukur tepat menghadap ke arah Ka'bah tentu sangat susah, apalagi di zaman dulu ya. Maka yang penting mereka menghadap ke arah Masjidil Haram ya, seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Udah, tidak harus tepat simetris ke Ka'bah. Yang penting menghadap ke arah Masjidil Haram tadi. Nah, itu diantara dalil yang digunakan oleh para ulama yang tadi agak longgar. Yang penting kalau di Indonesia menghadap ke barat udah. Kami pernah sholat di satu masjid ini. Seperti inilah. Tadinya persis kayak gini, lurus gitu. Setelah diukur, padahal itu udah menghadap ke arah barat. Setelah diukur, ternyata kiblatnya di pojok sana. Pojok persis, mencong jadinya. Jadi tidak nyaman sekali sekarang sholat di sana. Itu. Nah, sampai seperti itu saya bilang, Ustadz, udah antum ini masjid udah menghadap ke arah kiblat udah. Berdasarkan hadis tadi yang saya sampaikan, itu udah cukup gitu. Nggak usah sampai mencong-mencong seperti ini. Karena Nabi tadi mengatakan ma baina al-masyriq wal maghribi kiblat. Antara timur dan barat itulah kiblat. Karena posisi Nabi waktu itu di utara, Masjidil Haram di selatan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain.
Nah, ini tentang kiblat ya. Tapi kalau di Indonesia menghadap ke arah utara atau selatan atau timur boleh nggak? Nggak boleh. Misalnya pernah nggak ibu-ibu berkunjung ke suatu tempat bingung, ini kiblatnya mana? Pernah ya? Kadang ada ya situasi di mana kita bingung. Ada seorang santri sakit, lalu dirawat di rumah sakit Hidayatullah. Nah, lalu ada temannya jaga ya gantian. Nah, terus dia sholat. Ternyata salah dia karena bingung di rumah sakitnya. Padahal sudah ada masjid, tapi dia sholat di kamar pasien. Ternyata dia sholatnya menghadap ke arah selatan di rumah sakit. Nggak nanya, gitu. Nggak nanya ke staf yang ada di rumah sakit, pokoknya sholat aja lah. Terus tanya sama kami, Tan, kami pernah sholat menghadap ke arah selatan, itu sah nggak Tan sholat kami? Kamu sholat di mana ke selatan menghadap? Ya di rumah sakit Hidayatullah katanya. Nah, nggak sah saya bilang, sholat kamu tidak sah. Kenapa? Kamu kok nanya dulu nggak sama orang-orang yang ada di rumah sakit? Enggak. Loh kok yakin, kamu langsung yakin aja padahal belum tahu kan bingung. Nah, maka dalam keadaan seperti itu ibu-ibu, kalau kita ada di satu tempat, kita harus sungguh-sungguh nyari dulu gitu. Jangan asal sholat. Misalnya apa? Tadi kalau di situ banyak orang, ada penghuninya kampung tersebut, tanya. Kalau kita bertamu ke rumah teman mau sholat, tanya, Bu, nun sewu, kiblat mana nih arahnya? Jadi jangan langsung sholat. Karena apa? Tadi tidak sah sholat kalau tidak menghadap ke arah kiblat. La tasihu as-sholatu illa biha. Itu ibu. Nah, diulang, harus diulang. Karena kita belum mencari dengan sungguh-sungguh. Kecuali kalau kita sudah sungguh-sungguh tanya, nggak ada orang, mau lihat matahari arahnya di mana nggak kelihatan, gelap gitu ya. Nah udah, dalam keadaan seperti itu di hutan misalnya, atau pas mendaki gunung bingung gitu. Nah udah, nggak ada orang, ada temen sama bingungnya. Dalam keadaan seperti itu maka boleh tadi. Fa aina matuwallu fasamma wajhullah. Nah ini ibu-ibu dan jamaah sekalian. Kemudian kalau ibu sebagai tuan rumah, ada teman ibu lagi sholat, lalu dia salah misalnya menghadap ke utara. Apa yang akan ibu lakukan melihat teman ibu yang lagi silaturahim berkunjung ya, lagi sholat salah di rumah ibu? Apa yang akan ibu lakukan? Dia lagi sholat di tengah-tengah sholat. Apa yang akan jenengan lakukan? Ya ingatkan, bilang Bu, nun sewu jenengan salah loh. Nah boleh bergerak. Jenengan salah, itu bukan arah kiblat. Omongin, kita ngomong. Kita kan tuan rumah. Kita nggak tahu waktu dia takbiratul ihram, tahu-tahu pas kita ke ruang musola di rumah misalnya atau di ruang tamu, kok dia menghadap ke arah utara misalnya. Kita sampaikan, Ibu, nun sewu jenengan keliru. Nah, cuman dia pas kita bilangin begitu, bingung lagi dia, mana nanti baratnya kan? Nah, kita boleh ibu-ibu, kita pegang badannya, kita arahkan, gitu. Kita arahkan. Nah, Bu, nun sewunya, jenengan salah Bu, menghadap ke sini. Nah, kalau itu kasusnya jenengan yang lagi sholat, nggak usah dibatalin, nggak usah jawab, oh iya. Nah, matur nuwun dibenerkan, nggak usah dibatal sholat. Jadi udah diam saja, lanjutkan sholat. Itu. Kalau kita yang lagi sholat. Nah, dan kalau kita yang tuan rumah tidak ada masalah, kita bicara membetulkan orang yang salah sholatnya, bukan menghadap ke arah kiblat. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah kemudian di poin yang keempat, ya hukum sholat orang yang salah tidak menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Wa in shalla ila ghairil kiblati
li ghaimin aw ghairihi ba'dal ijtihadi wat tahari jazat salatuhu wala i'adata alaihi. Nah ini. Jadi kalau ada orang sholat tidak menghadap ke arah kiblat karena waktu itu mendung, susah, ya, lihat matahari di mana, padahal dia sudah sungguh-sungguh mencari, tanya orang nggak ada orang, ternyata setelah selesai sholat ada orang lewat ngasih tahu, Bu, Pak, jadikan salah tuh sholatnya. Nah itu nggak usah diulang. Jazat sholatu, boleh sholatnya, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulangi. Misalnya tadi ya, kita ada di tengah hutan pas mendaki gunung gitu ya, hanya berdua, tanpa guide misalnya. Kan biasanya kalau daki gunung ada guide-nya, ini nggak ada guide, nekat ini, mendakinya nekat. Pas di atas gunung bingung, gelap, kita nyari orang, teriak-teriak nggak ada orang. Ya udah, sholat saja. Pas kita udah selesai sholat, ada rombongan, misalnya ada guide-nya mengatakan salah jadi dengan sholatnya. Nah itu nggak perlu diulang, karena kita sudah berusaha. Sementara kasus yang tadi santri di rumah sakit, dia belum berusaha. Nah ini ibu-ibu dan sekalian. Nah kemudian wa idza jaa man yasiku bihi wa huwa yusalli fa akhbarahu bi jihatiha fa alaihi an yubadiru ila istiqbaliha wa sholatuhu shahihah. Nah ini yang tadi saya ceritakan. Ketika kita lagi sholat, ada orang datang. Orang ini bisa dipercaya. Lalu dia mengatakan, Bu, Pak, jenengan salah tuh. Itu bukan arah kiblat. Dia memberitahu, maka harus segera kita rubah. Menghadaplah ke arah kiblat. Walaupun mungkin kita sholat zuhur gitu ya, tinggal 1 rakaat. Kita lagi berdiri di rakaat keempat, ada orang datang memberitahu salah. Tadi misalnya kita bertamu ke rumah teman kita, nggak tahu sudah 3 rakaat, bahkan udah di rakaat yang keempat tinggal 1 rakaat. Tuan rumah teman kita bilang, Bu, Pak, jadi kan salah itu ke arah utara. Maka kalau kita paham, segera berbalik ke arah kiblat, walaupun tinggal 1 rakaat. Dan sholat itu sahih, sholat sah, nggak perlu diulangi, walaupun tinggal 1 rakaat. Nah ini ibu-ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah ini masalah kiblat. Kemudian yang kedua, berdiri. Wajib ya, ketika kita sholat berdiri, dan ini rukun. Kecuali ada orang yang boleh sholat tidak berdiri. Satu siapa? Orang yang sedang dalam keadaan takut, sholatul khauf. Nah, itu boleh. Sedang dalam peperangan, faya juzulahu an yusalli raqiban. Boleh dia sholat bahkan sambil menunggang kuda, menunggang unta. Itu kalau sekarang berarti menunggang tank gitu ya, mobil gitu ya, lagi perang. Itu boleh. Lanjut aja sholatnya, walaupun menghadapnya kemana-mana. Nah itu dibolehkan. Lalu yang boleh tidak berdiri siapa lagi? Orang yang sakit, tidak mampu berdiri, fayusalli jalisan in istata'a wa illa fa'ala dzambin. Maka boleh orang sakit sholatnya sambil duduk, ibu-ibu ya. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, boleh sambil berbaring. Kalau kita memang nggak bisa sholat sambil berdiri, sambil duduk, kalau nggak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Berdasarkan hadis Nabi, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Abu Dawud. Apa kata Nabi? Beliau katakan, "Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin." Sholatlah kamu sambil berdiri. Kalau kamu tidak bisa berdiri, maka boleh sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka boleh berbaring. Hadis akhrajahu Al-Bukhari, Abu Dawud, Ahmad. Nah ini dalilnya ibu-ibu dan jamaah sekalian. Wal mutanaffil. Nah sementara orang yang sedang sholat sunnah, falahu an yusalli raqiban aw qa'idan insya'a. Orang sholat sunnah, dia bisa sholat di atas kendaraan,
Bahkan dia boleh sholat sambil duduk walaupun tidak sakit. Ibu-ibu yang kita sholat capek sekali, zuhur ya, atau isya misalnya, sholat jamaah, lalu saking lelahnya kita mau berdiri, capek gitu. Tapi kita tidak mau meninggalkan sholat ba'diyah isya misalnya. Lalu sholat kita sambil duduk, tidak sakit, tidak, cuma capek aja. Gitu. Nah itu boleh. Kalau sholat sunnah. Gitu, ibu dan ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ada teman saya, pas saya waktu itu ngimami sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, teman saya ini persis belakang saya. Nah, terus saya lihat pada saat dia sholat ba'diyah, sehat orangnya. Sholatnya sambil duduk. Nah, itu boleh. Hanya saja man shalla qa'iman bahwa afdal. Kalau dia sholatnya berdiri, maka itu lebih utama. Pahalanya kalau kita duduk sholat sunnah ba'diyah atau sholat duha misalnya, sholat lain, ibu-ibu pengen sholat lain tapi mau berdiri kok malas banget ya. Duduk deh, silakan. Tapi pahalanya setengah. Kata Nabi, ya. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi. Barang siapa yang sholat sambil duduk, maka dia dapat pahala setengah dari orang yang sholatnya berdiri. Tapi boleh. Lebih baik mana coba? Berdiri tapi nggak kuat, akhirnya nggak sholat, atau sholat sambil duduk tapi tetap dapat pahala setengah. Lebih baik mana? Kalau berdiri kemungkinan nggak sholat kan gitu, capek. Tapi kalau duduk dia bisa sholat. Nah, maka dalam keadaan seperti itu ibu-ibu udah sholat sambil duduk. Ini khusus untuk sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh kecuali sakit. Karena sakit baru boleh. Atau karena takut tadi. Nah ini ibu-ibu dan ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana cara ruku dan sujudnya kalau kita sholatnya sambil duduk? Nah duduk kan macam-macam sekarang. Ada orang sholat duduk di lantai, ada orang sholat duduk di kursi, kan gitu. Gimana cara sujud dan rukunya? Yarka'u wa yasjudu ima'an bi ra'si. Ruku dan sujudnya itu pakai isyarat dengan kepala. Gitu. Wa kadzalika al-marid wa yaj'alu sujudahu afdhu min ruku'ihi. Juga orang sakit, maka dia menjadikan kepalanya ini ketika sujud lebih rendah daripada ketika dia sedang ruku. Nah, jadi gini ibu-ibu ya. Misalnya kita, nah duduknya gimana duduknya? Kalau di kursi kan jelas ya. Duduknya bisa macam-macam nggak di kursi? Hanya ada satu macam ya kalau duduk di kursi ya? Iya nggak? Nggak bisa macam-macam nggak kalau di kursi? Enggak. Hanya satu macam. Tapi kalau duduk di lantai, kita bisa bersila, kita bisa duduk tawaruk, kita bisa duduk iftirosh. Kalau sambil duduk di lantai, semuanya boleh. Ya. Ketika duduk pengganti berdiri. Tapi waktu duduk di antara dua sujud, waktu tasyahud awal, ya sesuaikan duduk iftiroshi. Waktu tasyahud akhir tawaruk disesuaikan. Tapi saya Abdullah bin Shalih Fauzan beliau mengatakan, tapi yang paling afdol kalau duduk di lantai, maka duduklah sambil bersila, laki-laki atau perempuan. Ya, kalau sholat sambil duduk di lantai, maka duduknya sila ini. Untuk apa? Membedakan mana duduk pengganti berdiri dengan mana duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir. Jadi duduknya begini. Nah, misalnya kita nggak bisa meletakkan kepala kita, kening kita di lantai karena sakit. Nah, cara ruku dan sujudnya yang membedakan adalah kepala kita lebih rendah ketika sujud. Misalnya rukunya ibu-ibu, Allahu Akbar, ruku.
Sami Allahu liman hamidah. Lalu sujud, Allahu Akbar. Nah, usahakan akhfadu minar ruku. Lebih rendah. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Udah, cukup isyarat kepala. Gitu. Nah, tinggal dia mampu nggak? Kalau dia mampu ke lantai lebih utama. Oh, sakit Bu, gampang. Nah, misalnya ya, Sami Allahu liman hamidah. Lalu mau sujud kan? Ya, penting. Allahu Akbar. Gampang. Ibu bisa coba sendiri di rumah. Lutut sakit kan? Nah, kalau sakit maka nggak usah meletakkan di atas lantai. Tidak harus. Kalau memang ada uzur maka tidak harus kepala ini ke lantai. Cuma keadaannya harus lebih rendah daripada ketika yaitu tadi. Ya misalnya duduknya iftirosi begini aja. Nah, rukunya gini, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau gini mungkin ruku gampang ya, sujud ya. Ya, memang kalau bisa sujud di atas lantai itu lebih utama. Kalau nggak bisa karena sakit misalnya, pusing kepalanya, kalau meletakkan kepala di atas lantai, maka tinggal direndahkan, lebih rendah. Allahu Akbar. Nah, tangannya ibu-ibu, tangannya tetap di atas lutut. Nggak usah begini, karena yang kata Nabi tadi isyarat pakai kepala. Imam ubiroksi. Ada orang sholat duduk di atas kursi je. Itu pas ruku gini, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pas sujud gini, Allahu Akbar. Ini nggak perlu begini. Tetap di atas lutut. Karena isyarat hanya pakai kepala. Gitu. Selonjor gimana? Duduknya. Oh, bisa, boleh. Ya. Duduk kan ada jamaah ya. Beliau ini tabrakan sehingga ada satu kakinya nggak bisa ditekuk. Ya. Kakinya nggak bisa ditekuk. Nah, tapi berdiri kuat. Ruku bisa, pas sujud kesulitan. Maka beliau duduknya begini. Pas sujud tasahud awal, tasahud akhir begini. Ini bisa, gak ada masalah. Nah, ditekuk nggak mungkin. Gimana coba sujudnya? Kan nggak mungkin meletakkan di atas. Nah, maka kalau rukunya normal beliau, normal karena berdiri. Tinggal gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa. Nah, kalau memang susah ditekuk kaki kita duduknya selonjor, tidak apa. Ini dibolehkan. Fa'il lam tastati faqa'idana. Kata qu'ud duduk itu maknanya luas. Oleh karenanya para ulama ya, memberikan kelonggaran duduk seperti apa saja selama itu disebut duduk maka itu boleh. Cuman karena Aisyah mengatakan ro'a itu Rasulullah SAW ya, aku melihat Rasul SAW yusalli jalisan ya, mutarabbian. Aku pernah melihat Rasul, kata Aisyah ini istrinya Ummul Mukminin ya, Rasul sholat sambil duduknya sila mutarabbian. Nah, dari situlah Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan beliau berpandangan ya memang duduk yang paling baik itu sila gitu kalau di lantai. Karena Aisyah pernah lihat Rasul duduknya sila. Tapi ini bukan berarti harus sila, tidak. Duduk seperti apa saja boleh. Jadi ini ibu-ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah muliakan. Nah, kemudian yang terakhir ya, wala yajuzu lil musalli jalisan ayyadu asyai'an 'alal ardi marfu'an yasjudu 'alaihi. Nah, tidak boleh orang yang sholat sambil duduk meletakkan sesuatu di atas tanah, di atas lantai yang tinggi, lalu dia duduk dia sujud di situ. Misalnya bantal, dia di tempat sujudnya dikasih bantal. Sakit gigi, kalau ini sakit giginya, akhirnya tapi tetap ingin nempel ini, akhirnya pakai bantal. Itu nggak boleh. Sujud pakai bantal itu enggak boleh. Nah, itu. Ya. Nggak bisa juga, nggak boleh. Ya. Entah pakai bantal atau entah pakai
pakai kursi itu enggak. Nah, enggak boleh. Gitu. Dulu Bu, pernah ya ada orang sahabat Nabi SAW sakit. Ada Rasulullah SAW ya, maridon. Rasul suatu ketika menjenguk orang sakit. Ini dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Al-Bazzar, Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih ya. Ada Rasulullah SAW maridon fara'ahu yusalli ala wisadatin. Rasul menjenguk orang yang sakit waktu itu. Beliau melihat si sahabat yang sakit ini sujudnya di atas bantal. Fa'akhadhaha faroma biha. Diambil Bu bantalnya. Diambil, dilempar, dibuang sama Nabi. Nah, lalu si sahabat ini, oh mungkin bantal empuk, makanya Nabi membuang. Diambil sama Nabi, dibuang. Akhirnya dia ngambil kayu. Nah, diganti itu. Lalu oleh Nabi, fa'akhadahu faroma bihi. Diambil lagi kayu itu, dilempar juga oleh Nabi. Itu. Nah, lalu kata Nabi, sholli ya alal ardi in istata'ta wa illa fa'awi imaan. Salatlah kamu sujud di atas tanah, di atas lantai kalau bisa, kalau tidak cukup pakai isyarat gitu. Waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ika. Jadikan sujudmu itu ya isyarat kepalanya lebih rendah daripada ruku'mu. Hadis akhrajahu At-Tabrani, Al-Bazzar wal Baihaqi dengan sanad yang sahih. Nah, ini ibu-ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain ya. Kalau kita sholat sambil duduk. Ini sudah jam 5 ya. Nah, kita cukupkan dulu, nanti kalau ada tanya jawab insyaallah masih ada waktu ya Bu ya. Atau sudah habis waktu? Oke, monggo kalau ada ibu-ibu yang mau tanya 1 atau 2 pertanyaan boleh kata dia. Bu Pras, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada waktu untuk asar. Oke, baik. Jadi kita mau sabar ke satu tempat. Hah? Oh ya, oke. Ya. Sholat apa Bu? Itu. Sholat apa? Oh, sholat wajib ya. Quran. Jadi ngikuti imam. Baca. Baca atau hanya sekedar melihat? Berbunyi atau tidak? Tapi nggak bunyi. Kan deket ibu, berbunyi nggak? Terdengar nggak suaranya? Nggak ya? Komat kamit. Ya. Tapi bukan baca mantra kan? Ya. Oke, baik ya. Sami-sami. Ya, baik. Ibu-ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Menjamak sholat itu alasannya banyak. Syariat ya membolehkan kita menjamak sholat dengan beberapa alasan. Kalau qashar hanya satu alasan. Kalau qashar alasan cuma satu, kita boleh mengqashar sholat, yaitu waktu safar. Tapi kalau jamak, ketika safar boleh kita jamak, ketika sakit boleh kita menjamak sholat, ketika hujan deras kita sholat di masjid boleh dijamak, ketika takut boleh dijamak, ketika ada urusan penting, dokter misalnya mau melakukan operasi, bahkan mungkin kita ada acara seminar gitu ya sehari, perkara penting gitu ya, atau bahkan ada sebagian ulama misalnya mengadakan walimatul urus gitu ya. Nah, ada kepentingan. Menjamak boleh selama di situ tidak ada kemaksiatan. Nah, selama tidak ada kemaksiatan boleh menjamak sholat. Nah, misalnya kita mau jalan-jalan ke parang kritisnya, kan berangkatnya misalnya habis zuhur gitu Bu ya.
Ternyata sampai rumah jam 5. Padahal dari sini ke Parangtritis jaraknya berapa kilo ini? Ada nggak 85 kilo? Enggak ya? Enggak. Nah, berarti nggak boleh dikosor. Tapi boleh dijama. Nah, di jama itu kita boleh melakukannya bahkan ketika kita sholat di rumah kita. Ketika kita sholat di masjid kampung kita. Sebelum berangkat misalnya, kita sholat jama dulu antara zuhur dengan asar. Jama takdim namanya. Dan memang Rasul begitu, kalau mau safar, berangkatnya sudah masuk waktu zuhur, pasti Rasul menjama takdim. Kalau mau, ya berangkatnya setelah zuhur. Setelah masuk waktu zuhur, dia akan sholat dulu menjamak takdim antara zuhur dengan asar. Tapi kalau mulai perjalanan sebelum masuk waktu zuhur, biasanya beliau mentakhir, menjamak takhir. Zuhurnya dilakukan di waktu asar. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, misalnya Bu, kita sudah jamak zuhur sama asar, berangkatlah ke Parangtritis misalnya. Pulang ke rumah masih jam 5. Kan masih ada tuh waktu sholat asar. Gak usah diulangi. Boleh. Kalau menjamak, meskipun di masjid kampung kita, bahkan di rumah kita, itu boleh. Tapi kalau qashar nggak boleh. Qashar itu baru boleh dilakukan kalau kita sudah keluar kota tempat di mana kita tinggal, dan jarak minimal menurut jumhur adalah sittata asyara farsakhon au khamsah wa samanuna kilometrin, ya. Sekitar 16 parsa atau 85 km. Kalau qashar. Nah, yang 4 jadi 2. Gitu. Syaratnya kalau qashar, walaupun ada sebagian ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada kurang dari 85 kilo boleh. Ada hadisnya, tapi jumhur mengatakan sekian, 85 km. Nah, dan syarat kedua ibu-ibu, kalau mau mengqashar sholat, itu kita harus sudah keluar kota di tempat kita tinggal. Jadi kalau kita tinggal di Sorowajan ini kan masih Bantul ya, masih Jogja, itu nggak boleh kita sholat di sini. Harus ke Magelang, Klaten dulu. Nah, kalau sudah keluar masuk Klaten, boleh berhenti di sana untuk mengqashar sholat. Itu ibu-ibu dan bapak sekalian. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, lagi sholat jamaah ibu-ibu, waktu sholat jahar itu tugas makmum adalah mendengarkan bacaan imam, gitu, kecuali Al-Fatihah, ya. Karena Nabi mengatakan, ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kita sebagai makmum atau sebagai imam atau sebagai sholat munfarid sendirian wajib membaca Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah hukumnya rukun sholat. Kalau tidak, nggak sah sholat. Kecuali kita masbuk, imam ruku. Nah, man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapat ruku, maka dia telah mendapatkan sholat sempurna. Kecuali kita datang ke masjid, imam udah misalnya membaca akhir surah. Nah, kita pas ke shop, kita takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, ruku. Kira-kira kita keburu nggak baca Al-Fatihah? Nah, kalau dipaksakan terpontang-panting itu, pasti nggak benar bacaannya. Nah, langsung aja ruku, tidak membaca surah Al-Fatihah. Dalam keadaan seperti itu dibolehkan. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah. Nah, selebihnya ketika imam membaca surah, makmum diam mendengarkan. Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, diamlah, agar kalian mendapatkan rahmat, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bu, apa yang dilakukan oleh orang yang di samping ibu tadi?
Itu jelas tidak sesuai sunnah. Gitu. Makmum itu ya ketika imam sholat, ini sholat wajib ya, sholatnya jahar, udah dengarkan imam. Gitu. Nggak usah disibukkan dengan hal-hal lain. Nah, termasuk nggak perlu kita mengawasi ini. Nah, ini imam hafalannya bener nggak buka Quran gitu. Dalam sholat wajib nggak boleh, tapi kalau sholat sunnah, sholat taraweh boleh. Buka mushaf, sholat sunnah. Sholat wajib nggak boleh. Sholat taraweh boleh. Bahkan imam kalau sholat taraweh boleh buka mushaf. Nah, ya, tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Jumhur mengatakan tidak boleh. Tidak ada contoh. Tapi kalau sholat taraweh ada. Dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukan itu, membuka mushaf ketika sholat taraweh. Jadi ini ibu-ibu dan ibu sekalian, ya. Jadi sekali lagi tugas kita sebagai makmum pada saat sholat jahar setelah Al-Fatihah adalah diam mendengarkan bacaan imam. Kalau sir, nah betul. Kalau sir, sholatnya sir misalnya rakaat ketiga keempat, gitu ya. Kita sebagai makmum, ketika kita rampung baca Al-Fatihah, kok imam belum ruku, mungkin imam membaca surah, kita baca. Kita baca surah, betul. Para ulama mengatakan ketika sholat mulut ini tidak boleh diam. Maka nggak boleh kita lagi sholat mulutnya gini terus. Batin tuh nggak boleh, karena ini ibadah. Gerakan mulut lisan kita itu ibadah. Sholat itu ibadah hati, ibadah al-jawari. Makanya Nabi menyuruh kita kalau kita, mohon maaf ya, misalnya lagi flu, pilek, batuk, berdahak, keluar dahaknya banyak misalnya, itu jangan dihem-hem di sini. Lagi sholat ditaruh di mulut gini, itu jangan, dibuang. Kalau dulu kan sholat masjidnya nggak ada lantai ya, kata Nabi, buang ke kiri ke bawah kaki. Kalau sekarang takmirnya bisa marah. Nah, maka Nabi memberi contoh ya, atau waktu itu Nabi membuangnya ke kain lengan bajunya. Nah, dibuang. Wah, dahaknya banyak banget, ya nggak masalah, dahak sedikit. Nah, yang penting dibuang supaya apa? Kita tetap bisa membaca, mulutnya tidak diam. Yaitu kalau sir, memang lisan kita ini tidak boleh diam. Yaitu Allah sampai mengganggu kanan kiri ya, sampai ada bunyi, agak bunyi itu apa? Gimana Bu? Itu yang suaranya kadang-kadang keluar. Tapi dengar kanan kiri. Jangan. Jadi sir itu artinya sir itu kan lawan daripada jahar. Jahar itu bunyi, sir itu tidak bunyi. Maka tapi sir itu tahriku al-lisan biduni saut, menggerakkan lisan tanpa suara. Jadi jangan sampai kita alhamdulillah, teman kita bingung ini orang ngapain. Nah, jangan gitu. Bahkan hatta sampai ucapan Allahu Akbar pun jangan bunyi. Tapi tetap kita ucapkan Allahu Akbar karena itu wajib. Tapi jangan bunyi, kecuali bunyi yang di luar kontrol kita. Kadang-kadang di luar kontrol kita gitu ya, bunyi Allahu Akbar gitu ya, itu lain. Nah, selama kita masih bisa kontrol, maka sebagai makmum tidak boleh membunyikan bacaan, semua dilakukan secara sir. Sir itu menggerakkan lisan tanpa suara. Ibu-ibu mungkin nggak kita membaca, telinga kita dengar sendiri, samping kanan kiri kita nggak dengar? Pasti dengar. Iya. Karena kan pendengarannya Iya. beda-beda. Ada yang budi, ada yang masih. Betul. Makanya cukup menggerakkan lisan tanpa suara. Itu sir namanya. Jelas ya Ibu? Alhamdulillah. Cukup? Bu Yani? Baik, ibu-ibu dan apa Bu? Masih ada? Gimana Bu? Sebentar. Imam
Sambil baca boleh nggak? Kalau sholat sunnah boleh, Kalau wajib? tidak boleh. Ya, menurut jumhur tidak boleh. Karena nggak ada contohnya. Ya. Ya, walaupun katanya ada ya orang sholat wajib. Nah, ya, nggak ada dasarnya kalau sholat wajib. Artinya nggak boleh, Pak. Ya, nggak boleh. Menurut jumhur, karena ya tidak ada contohnya. Kalau sholat sunnah ada contohnya. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, oke, terima kasih ibu dan ibu sekalian. Sementara ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nanti berarti dilanjut atau tidak ibu? Kalau misalnya tidak harus bukan jadi suatu saat dijeda tapi tetap dilanjutkan. Karena Oh gitu. mungkin sudah terlanjur daftarnya sudah terlanjur dihubungi. Oh gitu ya, nggak masalah. Ya, tapi nanti suatu saat Ya maksudnya kalau pas saya kan lanjut ini maksudnya gitu. Pas giliran saya tahu gitu. Artinya kalau pas di giliran saya lanjut ini. Gitu. Kalau yang lain nggak mau. Kalau karena kami ini kan sudah tersusun Terjadwal ya. Ya, siap. tetap kami usahakan untuk selalu bisa Siap. Nah kalau gitu tadi mudah-mudahan kitabnya bisa dibeli gitu. Supaya ibu-ibu pegang gitu. Pas materi yang kami sampaikan. Pengumumannya juga mendadak. Kalau misalnya kami minggu sebelumnya, insya Allah kami sudah. Ya siap insya Allah. Ya terima kasih atas perhatian ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah nih ibu sekalian. Yang penting kita jangan sampai meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Karena jadi kesimpulannya nih. Sebelum saya melakukan pilpres yang dapat sore ini, monggo kita akhiri kegiatan majelis taklim ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika kami banyak kekurangan. Bila berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.